Hai 쌍문동. Halo cuy, kembali lagi sama gua, Spovski. Karena gua nggak mau ada utang, jadi gua harus lanjutin videonya gitu. Jadi gua mau ngelanjutin film Squid Game Part 2. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja cuy. Skuy. Oke, di bagian part 2 kali ini kita melihat para peserta yang sudah berhasil menyelesaikan permainan gulali ya sebelumnya. Setelah mereka habis bermain, semua peserta diberikan jatah makanan. Doksu, Minyo, dan para anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian itu. Mereka pun memilih untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan makanan itu. Ternyata semua makanan itu sudah disesuaikan dengan jumlah peserta. Perbuatan Doksu dan anak buahnya membuat beberapa peserta pun tidak mendapatkan bagian untuk mendapatkan makanan. Satu peserta yang tidak mendapatkan makanan itu mencoba melawan Doksu. Tapi sayangnya malah dia yang dihajar oleh Doksu. Dan akhirnya mati. 죽었어. Semua peserta yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Ternyata panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Mereka hanya menampilkan bahwa mereka yang tereliminasi membuat jumlah uang akan semakin bertambah. Doksu dan para anak buahnya berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi sedikit. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa tim. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota di dalam tim. Di waktu yang sama, terlihat seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah dokter. Di sebuah ruangan, mereka melakukan sesuatu kejahatan yang tidak diketahui oleh frontman. Jadi, para panitia itu melakukan jual beli organ. Organ itu ternyata adalah peserta-peserta yang sudah gugur dalam permainan. Dan dokter inilah yang ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka. Dengan imbalan, ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai. Pada malam hari, seperti biasanya lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta dalam kegelapan. Ketika lampu dimatikan, ruangan itu dipenuhi dengan teriakan. Situasi yang gelap, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tidak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dan pergi ke tempat yang paling atas. Karena posisinya yang begitu tinggi, dengan sangat berani dia berteriak untuk menghentikan semua peserta yang saling membunuh. Tidak lama kemudian panitia pun datang dan mengamankan situasi. Ternyata itu adalah siasat frontman dengan membuat mereka kelaparan dan akan saling membunuh satu sama lain. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia. Besoknya, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan itu sengaja memilih Doksu karena dialah yang sangat kuat, ditambah dengan timnya yang berbadan besar. Karena permainan berikutnya adalah tarik tambang. Gion dan peserta lain yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka. Semua dipilih dengan cara random dan terdiri dari 7 pria dan 3 wanita. Itu membuat tim mereka adalah sasaran yang paling mudah dikalahkan. Permainan tarik tambang saat ini berbeda dengan tarik tambang biasanya. Mereka bermain di atas ketinggian. Bila mana mereka kalah, mereka akan langsung jatuh ke dasar. Tibalah dalam permainan, tim Gohun melawan tim yang lebih kuat. Mereka yang melihat hal itu langsung putus asa. Tetapi kakek Ilnam yang mempunyai pengalaman soal tarik tambang memberikan mereka tips untuk memenangkan permainan ini. Kakek Ilnam mengatakan, permainan ini hanya membutuhkan kerjasama tim dan saling percaya satu sama lain. Teknik yang akan dipakai untuk menentukan orang yang paling depan, karena orang depanlah yang akan mengintimidasi lawan.
Tidak lupa dengan orang yang paling belakang, mereka memilih orang yang sangat kuat. Posisi yang mereka tentukan adalah posisi selang-seling dan kaki dalam keadaan sejajar menghadap lawan. Dan tali harus berada dalam ketiak. Dan yang paling terpenting adalah kita harus bertahan selama 10 detik. Dan posisi perut dan kepala menghadap langit. Di awal permainan, trik itu ternyata berhasil. Namun sayangnya, pihak lawan yang sangatlah kuat membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tibalah di detik-detik terakhir. Sanggu pun meminta untuk melakukan langkah berani yang menyuruh mereka untuk maju 3 langkah. Itu membuat tim lawan otomatis terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sangat ragu, namun pada akhirnya berkat hal itu, mereka pun dapat membalikan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan dari 80 peserta, kini tersisa hanya 40 peserta. Setelah permainan selesai, si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ di ruang rahasia. Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sana Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para panitia itu. Mereka mengambil organ-organ yang sangat penting dari mayat itu. Dan organ-organ itulah yang akan nantinya dijual agar mereka bisa mendapatkan uang lebih. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu meminta mereka untuk memberikan info permainan selanjutnya. Tetapi panitia itu belum mengetahui permainan berikutnya. Itu membuat dokter sangat marah, karena jika malam ini ia tidak mendapatkan info, maka Doksu pasti akan langsung membunuhnya. Dia yang sedang memegang pisau operasi langsung membunuh seorang panitia dengan sangat brutal. Setelah itu ia pun keluar dan kabur dari ruangan labirin, tetapi dia dikejar oleh seorang panitia. Mereka pun tiba di ruangan permainan. Di sana si panitia mencoba menenangkan si dokter, karena ia tak ingin frontman atau si penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Tetapi sayangnya keributan itu pun langsung diketahui oleh frontman. Tidak ingin membuang waktu, ia pun langsung membunuh si panitia. Dan juga si dokter itu. Ternyata frontman tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi permainan itu sangatlah menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial. Karena ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli. Tak disangka-sangka, setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu langsung menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata, ia selama ini sudah curiga pada Junho. Junho melindungi dirinya dengan mengeluarkan pistol dan langsung menembak panitia itu. Dia pun langsung menyusup ke ruangan frontman. Frontman dan para panitia melihat mayat lain. Frontman berasumsi bahwa peluru itu adalah peluru dari seorang polisi. Dia yang sangat marah menyuruh semua panitia untuk mencari penyusup itu. Sementara itu, Junho yang menyusup ke dalam ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari puluhan berkas-berkas, di sana ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah hadir dalam permainan itu. Tibalah di permainan selanjutnya. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan, mereka dikagetkan oleh mayat si dokter dan beberapa mayat panitia. Frontman meminta maaf dan mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. 동등한 기회를 부여받아야 합니다. 참가자 여러분께 Permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. Karena jumlah peserta saat ini adalah 39, itu artinya akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Situasi itu membuat semua peserta tidak mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Gi-hun yang merasa kasihan memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Karena peserta hanya 39 orang, maka tertinggal 1 orang, yaitu Minyo. Dia pun dibawa oleh panitia ke ruangan lain. Di arena permainan, mereka diberikan 1 kantong yang berisi 10 kelereng. Dan durasi permainan saat ini adalah 30 menit. Peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang pasangannya dengan kakek Ilnam sangat kewalahan karena saat itu penyakit demensianya telah kambuh. Dengan sangat terpaksa, dia langsung membentak kakek Ilnam. Sejenak pun kakek Ilnam langsung sadar dan mau bermain dengan Gi-hun. Kakek Ilnam dan Gi-hun memutuskan untuk bermain tebak-tebakan.
Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan mereka. Apakah itu ganjil atau genap? Tetapi kakek Ilnam berkali-kali menebak dengan benar. Itu membuat Gi-hun sangat panik akan hal itu. Sanggu yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Di sisi lain, Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sanggu. Tetapi mau tidak mau, salah satu dari mereka pasti akan mati. Sanggu yang sudah kalah telak memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia pun mengambil semua kelereng Ali. Dan menukarnya dengan batu. Itu membuat dia berhasil lolos dari permainan kali ini. Di sisi lain, Sebyok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Ji-young memutuskan untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk saling curhat. Di sana, Ji-young pun menyadari bahwa Sebyok lebih pantas untuk selamat daripada dirinya. Mengingat Ji-young selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada satupun orang yang akan menunggunya di saat dia bebas. Oleh sebab itu, ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan itu. Kembali pada kakek Ilnam dan Gi-hun. Berjalannya waktu, kelereng Gi-hun hanya tersisa satu. Itu artinya tinggal satu langkah saja, kakek Ilnam akan berhasil menang. Di kesempatan terakhir Gi-hun, dia salah menebak kelereng. Namun karena penyakit demensia kakek itu, membuat dia lupa apa tebakan dari Gi-hun. Gi-hun pun berbohong dan mengganti tebakannya. Ia pun berhasil menang. Dan hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan sampai akhir permainan. Akhirnya kelereng kakek Ilnam tersisa satu. Kakek Ilnam mengatakan agar mereka bermain satu ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Gi-hun yang mendengar hal itu merasa tidak adil karena ia memiliki 19 kelereng. Mendengar hal itu, kakek Ilnam pun berkata sejujurnya bahwa selama permainan tadi ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Gi-hun dan sengaja membiarkan Gi-hun melakukan hal itu. Gi-hun yang mendengar hal itu sangat sedih dan bersalah pada kakek Ilnam. Tetapi kakek Ilnam memegang tangan Gi-hun dan memberikan satu kelereng terakhirnya pada Gi-hun. Kemudian kakek Ilnam berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Gi-hun, kakek Ilnam merasa sangat bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam dan peserta lain yang kalah langsung dieliminasi dan ditembak mati. Dan akhirnya part 2 pun selesai cuy. Capek gue kayak gitu ngomongnya. Kayak gimana ya, kayak gak santai gitu. Karena membuat suara yang mirip kayak stasiun tuh susah bro. Penumpang yang terhormat, Anda akan ditabrak 2 km dari sekarang. Itu lu mesti tahan napas coy. Ya jadi gue harus bersabar coy. Karena part 3 tuh masih diproses. Oke, jadi semoga kalian terhibur dengan video gue ya. Jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.